sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air? Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Nah, baiklah teman-teman, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai proses pengolahan terhadap air bersih. Jadi, melakukan pemantauan terhadap air itu perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui seberapa jauh aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas ekosistem dari air. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada akhirnya ekosistem air akan dimanfaatkan juga untuk mendukung kehidupan manusia. Selain itu, pemantauan terhadap air juga bisa dilakukan untuk meningkatkan atau paling tidak menjaga mutu dari air agar statusnya tidak berubah menjadi air yang tercemar. Maka dari itu, selain perlu melakukan pemantauan terhadap air bersih, penting juga untuk kita dalam mengupayakan pencegahan terhadap pencemaran air. Proses pengolahan air bersih merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan zat dan juga partikel, entah itu yang bersifat kimia, fisika, maupun biologis yang dinilai bisa membahayakan air yang digunakan oleh masyarakat setempat. Nah, selanjutnya itu sainitas terhadap pengolahan air bersih. Sainitas sendiri adalah perangkat dan sistem untuk menjaga kebersihan guna mencapai kesehatan masyarakat di dalam suatu wilayah. Sedangkan sarana sainitas air bersih merupakan bangunan beserta peralatan dan juga perlengkapan yang menyediakan dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Jadi, pengolahan kualitas air sendiri merupakan upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, antara lain seperti besi, fluorida, mangan, derajat keasaman ataupun pH, serta nitrit. Pengolahan air merupakan serangkaian proses untuk menjadikan air yang tidak layak minum menjadi air yang bersih dan juga aman dikonsumsi. Proses ini meliputi pra-pengolahan, koagulasi, sedimentasi, filtrasi, dan juga disinfeksi. Sumber air baku dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber air permukaan, seperti danau, sungai, dan juga waduk, menjadi sumber air baku utama untuk pengolahan air. Yang kedua, ada air tanah. Air tanah meliputi aquifer dan juga sumur, yang menyediakan air di dalam tanah yang relatif lebih rendah daripada air permukaan. Yang ketiga ada air laut. Air laut memerlukan proses desalinasi untuk menghilangkan kandungan garam sebelum digunakan. Pengolahan air juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penyaringan yang bertujuan untuk menghilangkan benda-benda kasar dan juga sampah dari air baku. Yang kedua ada pengkondisian pH. Untuk menyesuaikan pH di dalam air agar sesuai untuk proses selanjutnya. Yang ketiga ada pengendapan yang bertujuan untuk menghilangkan partikel tersuspensi melalui pengendapan gravitasi. Proses koagulasi dan juga flokkulasi. Koagulasi penambahan bahan kimia untuk memadukan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar, sedangkan flokkulasi merupakan proses pengadukan perlahan untuk memperbesar flok-flok hasil koagulasi. Tujuannya itu untuk memudahkan proses sedimentasi dan juga penyaringan dalam proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada proses sedimentasi. Nah, pada proses sedimentasi ini melalui beberapa tahap, yaitu pertama ada tahap pengendapan, pemisahan, dan pembersihan. Nah, pada tahap pengendapan, partikel-partikel yang telah membentuk flok-flok akan mengendap karena pengaruh gravitasi. Nah, kemudian yang kedua ada pemisahan. Nah, pada tahap pemisahan, air bersih akan terpisah dari lumpur yang mengendap di dasar tangki. Nah, kemudian ada tahap pembersihan. Nah, pada tahap ini, lumpur yang terkumpul di dasar tangki akan dibuang secara berkala. Artinya secara perlahan sesuai atau bertahap.
pada proses pengolahan air juga ada proses filtrasi, yaitu tadi penyaringan. Proses filtrasi ini meliputi beberapa penyaringan, seperti penyaringan pasir yang terdapat pada air baku sebelumnya. Pada penyaringan pasir ini, partikel tersuspensi yang masih ada akan tertahan di lapisan pasir. Lalu yang kedua ada filtrasi membran, yaitu teknologi membran canggih yang dapat menyaring partikel-partikel bakteri dan virus yang sebelumnya mungkin terkontaminasi pada air yang belum dikelola. Lalu yang ketiga ada penyisihan mineral. Pada penyisihan mineral, beberapa filter dapat menghilangkan kandungan mineral terlarut dalam air. Selanjutnya ada proses desinfeksi. Nah, proses desinfeksi pada pengelolaan air terbagi menjadi 3 tahap, yaitu klorinasi, ultraviolet, dan ozonisasi. Nah, pada klorinasi dilakukan penambahan klorin untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme patogen dalam air yang belum dikelola sebelumnya. Lalu ultraviolet yaitu melakukan penyinaran UV atau ultraviolet dapat membunuh mikroorganisme tanpa bahan kimia. Lalu ozoniasi. Nah, pada ozonasi ini, tahap ini penggunaan ozon sebagai digunakan sebagai agen desinfektan yang lebih efektif. Nah, untuk mendistribusikan air bersih terdapat beberapa cara atau tahapan, yaitu dengan menggunakan jaringan pipa, tangki distribusi, dan pompa. Nah, untuk menggunakan jaringan pipa, cara mendistribusikan air bersih ke konsumen. Lalu kalau menggunakan tangki distribusi, menyimpan air bersih untuk menyimpan air bersih sebelum didistribusikan. Pompa digunakan untuk mengalirkan air bersih melalui jaringan pipa. Prinsip dan cara perbaikan kualitas air. Prinsip perbaikan kualitas air: dengan makin berkembangnya populasi penduduk di seluruh dunia ini, maka akan berkembang juga jumlah maupun jenis pemanfaatan akan sumber daya air untuk mencukupi pola kehidupan yang semakin maju mengikuti kemajuan peradaban. Ini akan membuat makin kompleksnya persoalan yang menyangkut persediaan sumber daya air karena terbatasnya ketersediaan air di beberapa daerah, di mana dengan pergantian musim akan berubah juga intensitas curah hujan yang menjadi sumber ketersediaan air. Makin mengecilnya kemampuan alam untuk menyimpan kelebihan air pada saat pasokan alam melimpah pada musim hujan karena desakan ruang hidup yang akan memperkecil kapasitas simpan sumber daya air. Demikian juga makin banyaknya jenis aktivitas hidup dan aktivitas ekonomi yang juga akan meningkatkan industri di segala bidang, sehingga akan makin banyak juga limbah yang akan diproduksi sebagai hasil samping kemajuan peradaban ini yang akan mencemari lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Mengingat hal-hal tersebut akan semakin terasa perlu pengembangan sumber daya air yang ada secara optimal untuk memenuhi kebutuhan yang akan semakin meningkat terus dari tahun ke tahun, padahal ketersediaan air dalam alam ini memiliki keterbatasan. Adapun cara perbaikan kualitas air secara sederhana. Air yang telah tercemar ataupun terkontaminasi sehingga kualitasnya menurun bahkan tidak dapat dipergunakan lagi. Perlu dilakukan perbaikan secara kualitas maupun perbaikan secara kuantitas. Adapun cara perbaikan air yang dapat dilakukan dengan cara yang sederhana antara lain yaitu yang pertama, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam cairan atau zat cair dengan menggunakan pengaruh gravitasi untuk mengendapkan partikel-partikel tersuspensi yang lebih kuat daripada air, dan untuk memproduksi bahan-bahan tersuspensi atau kekeruhan dari dalam air, dan dapat juga berfungsi untuk mereduksi kandungan organisme atau patogen tertentu di dalam air.
Yang kedua, koagulasi atau fluktuasi. Apa itu koagulasi atau fluktuasi? Adalah proses pengumpulan partikel-partikel halus yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang lebih besar sehingga dapat diendapkan dengan jalan menambahkan bahan koagulasi antara lain yang sering digunakan adalah tawas. Cara tradisional untuk koagulasi air banyak dipakai seperti biji kelor, karat besi, tanah gembul, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga itu aerasi. Aerasi adalah proses pengelolaan air dengan cara mengontakkannya dengan udara dan tujuannya itu adalah untuk penambahan jumlah oksigen, penurunan jumlah karbon dioksida, dan berbagai senyawa yang bersifat volatil yang berkaitan untuk rasa dan bau agar menghasilkan air minum yang baik. Yang keempat ada filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan air menembus media berpori-pori. Penyaringan yang dimaksud adalah penyaringan dengan melewatkan air melalui bahan berbentuk butiran yang diatur sedemikian rupa sehingga zat padatnya tertinggal pada butiran tersebut. Bahan yang umum digunakan untuk penyaringan adalah pasir. Dalam proses penyaringan yang kita amati adalah kekuruhan air yang masuk saringan dan kekurangan air yang keluar dari saringan. Jenis-jenis saringan terdiri dari saringan cepat dan saringan lambat. Di samping saringan pasir masih ada beberapa saringan yang diperkenalkan antara lain penyaringan dengan kain yang menyaring kotoran daun dan binatang kecil, parasit besar misalnya telur cacing dan protozoa.